Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Teknik Pengambilan Keputusan yang beranggotakan saya sendiri, Septian Reni Arnesti, kemudian Yunita Dewi Puspita, dan Ahmad Nur Subhan. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam penyelesaian studi kasus yang nantinya akan kami selesaikan dengan 3 cara, yaitu dengan kriteria keputusan, kemudian kriteria expected value yang tinggi, dan yang terakhir kriteria pohon keputusan. Yaitu dengan contoh kasusnya sebagai berikut. Seorang pedagang kue menjual barang dagangannya secara eceran dengan harga 2.000 untuk perbungkusnya. Apabila kue tersebut tidak laku dijual secara eceran atau mendekati tanggal kadaluarsa, maka ada toko yang bersedia membeli kue tersebut dengan harga 700 untuk perbungkusnya. Pedagang tersebut membeli kue dengan harga 1.500 per bungkus. Saat ini pedagang tersebut sedang memikirkan berapa persediaan yang ideal untuk barang dagangannya. Berdasarkan pengalaman dari periode tahun lalu, di mana ia berjualan selama 250 hari, dapat dituangkan pada tabel 1, yaitu dengan keterangan terjual rata-rata sebanyak 400 dalam 70 hari, terjual rata-rata sebanyak 500 dalam 50 hari, terjual rata-rata sebanyak 600 dalam 90 hari, dan terjual rata-rata sebanyak 620 selama 40 hari. Jadi, dari contoh kasus di atas yang sebelumnya saya jabarkan, kasus tersebut dapat kami selesaikan dengan 3 cara, yaitu yang pertama dengan kriteria keputusan. Kriteria keputusan ini meliputi kriteria maksimaks, kriteria maksimin, kriteria kemungkinan maksimum, dan kriteria Laplace. Selain itu, kasus ini juga dapat diselesaikan dengan kriteria expected value yang tinggi dan juga kriteria pohon keputusan. Nah, dari soal tersebut dapat diketahui bahwa harga jual per bungkus kue yaitu Rp2.000, harga jual per bungkus apabila kue tidak laku yaitu Rp1.000, harga beli kue per bungkus Rp1.500, keuntungan per kue didapatkan dari harga jual per bungkus kue dikurang dengan harga beli per bungkus, yaitu Rp2.000 dikurang Rp1.500, didapatkan keuntungan untuk per kuenya Rp500. Kemudian untuk kerugian per kuenya didapatkan dari harga beli kue per bungkus dikurang dengan harga yang toko ingin membeli ketika mencapai waktu tanggal kadaluarsa yaitu Rp700. Jadi Rp1.500 dikurang 700 yaitu Rp800. Didapatkan nilai probabilitas penjualan kue yang dapat dilihat pada tabel 2, yaitu untuk terjual rata-rata 400, untuk probabilitasnya 50 hari dikurang 250 dibagi 250 yaitu 0,20. Kemudian terjual rata-rata 500 dengan probabilitas 70 hari dibagi dengan 250 hari sama dengan 0,28. Kemudian terjual rata-rata 600 dengan probabilitasnya 90 hari dibagi 250 hari yaitu 0,36. Dan terjual rata-rata sebanyak 620 dengan probabilitas 40 dibagi dengan 250 hari yaitu 0,16. Nah, untuk menyelesaikan contoh kasus di atas, maka terlebih dahulu yang harus kita lakukan yaitu membuat tabel payoff atau tabel keuangan dan keuntungan dari berbagai kondisi. Tabel payoff ini cara menghitungnya yaitu kondisi dasar 400 dengan permintaan atau probabilitasnya 400 yaitu 200.000. Cara menghitungnya adalah kondisi dasar ini anggap kita menyediakan atau menjual produknya yaitu sebanyak 400 dengan keuntungan kita yang sudah diketahui tadi yaitu 500. Jadi 400 dikalikan 500 yaitu 200.000. Kemudian lanjut dengan kondisi dasarnya 500 atau kita menyediakan 500 dengan permintaan 400, dengan permintaan dari pihak konsumen itu 400, berarti kan artinya kita rugi 100. Jadi 400 dikalikan dengan 500 keuntungan yaitu 200.000 dan 100 yang rugi tadi dikalikan dengan nilai kalau kita rugi berapa tadi. Ruginya tadi itu 800. Jadi 100 tadi dikurang dengan 800 yaitu 80.000.
Jadi 200.000 dikurang 80.000 yaitu 120.000. Kemudian lanjut dengan kondisi dasarnya 600. Kita menyediakan 600, namun permintaan hanya ingin 400. Otomatis kita rugi 200. Jadi 400 dikalikan 500 keuntungan, 500 nilai keuntungannya itu 200.000. Kemudian 200 yang tidak laku dijual tadi yaitu 200 dikalikan dengan 800 yaitu 160.000. Jadi 200.000 dikurang 160.000 sama dengan 40.000. Kemudian dengan kondisi dasar atau kita menyediakannya 620 tapi permintaan dari pihak konsumen yaitu hanya 400, berarti kita rugi 220. Jadi 220 tadi dikalikan dengan 800 yaitu 176.000 dengan keuntungannya 400 dikali 500 yaitu 200.000, jadi 200.000 dikurang 176.000 yaitu 24.000, dan seterusnya. Sama juga untuk mendapatkan nilai yang untuk permintaannya 500, 600 dan juga 620. Yang pertama yaitu penyelesaian menggunakan kriteria keputusan. Dengan penyelesaian kriteria maksimax atau mencari nilai yang tertinggi. Dengan melihat tabel 3 yaitu tabel payoff, maka dapat diketahui untuk nilai maksimum baris 1 dengan kondisi dasar 400 yaitu 200.000, maksimum baris 2 dengan kondisi dasar 500 dengan hasil 250.000 rupiah, maksimum baris 3 atau kondisi dasar 600 yaitu 300.000 rupiah, dan maksimum baris 4 dengan kondisi dasar 620 yaitu 310.000 rupiah. Maka dapat dilihat nilai tertinggi ada pada maksimum baris keempat dengan kondisi dasar 620 yaitu 310.000. Nah, hal tersebut berarti persediaan ideal dengan menggunakan kriteria maksimax adalah 620 kue. Yang kedua yaitu dengan penyelesaian kriteria maksimin. Sama dengan kriteria maksimum, dalam cara penyelesaian kasus ini sama-sama melihat pada tabel payoff yang sudah diketahui. Namun bedanya dengan kriteria maksimum, pada kriteria maksimin ini nilai yang dicari, nilai hasil akhirnya yaitu mencari nilai yang terendah. Dapat diketahui atau dapat dilihat dari tabel payoff untuk minimum baris 1 kondisi dasar 400 yaitu 200.000, minimum baris 2 kondisi dasar 500 dengan 250.000, minimum baris 3 dengan kondisi dasar 600 dengan hasil 300.000 rupiah, minimum baris 4 kondisi 620 yaitu 310.000 rupiah. Maka nilai yang terendah atau maksimin adalah 200.000 rupiah dengan kondisi dasar 400. Hal tersebut berarti persediaan ideal dengan menggunakan kriteria maksimin adalah 400 kue. Yang ketiga adalah penyelesaian kriteria kemungkinan maksimum. Kriteria kemungkinan maksimum adalah kriteria yang menyatakan seseorang seharusnya memilih keputusan optimalnya atas dasar yang paling sering terjadi. Pada kasus ini, dilihat dari probabilitasnya, maka yang paling sering terjadi adalah permintaan 600 kue dengan probabilitas sebesar 0,36. Jadi, persediaan ideal dengan menggunakan kriteria kemungkinan maksimum adalah 600 kue dengan kemungkinan keuntungan yang diperoleh sebesar 300.000 rupiah. Selanjutnya yaitu penyelesaian dengan menggunakan kriteria Laplace. Kriteria Laplace adalah memilih keputusan yang memiliki nilai laba rata-rata tertinggi. Jadi, nilai rata-rata didapatkan dari hasil penjumlahan dari nilai permintaan dari 400, 500, 600 dan juga 620. Sebagai contoh, permintaan untuk 400 yaitu 200.000, yaitu permintaan 500 200.000 juga,
Permintaan 600, 200.000, 620 juga 200.000. Jadi 200.000 ditambah 200.000 ditambah 200.000 ditambah 200.000 sama dengan 800, kemudian dibagi 4, yaitu hasilnya 200.000. Kemudian 120.000 ditambah 250 ditambah 250 ditambah 250 dibagi 4, hasilnya 217.500. Kemudian 40.000 ditambah 170.000 ditambah 300.000 ditambah 300.000, kemudian dibagi 4, hasilnya 202.500. Kemudian yang terakhir 24.000 ditambah 154.000 ditambah 284.000 ditambah 310.000, kemudian dibagi 4 memiliki nilai rata-ratanya yaitu 193.000. Nah, dari hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa nilai laba rata-rata tertinggi adalah 217.500 dengan kondisi dasarnya yaitu 500. Hal tersebut berarti persediaan ideal kue dengan menggunakan kriteria lapes adalah 500 kue. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian kasus menggunakan kriteria expected value tertinggi. Kriteria expected value yang tertinggi adalah keputusan yang memiliki expected value payoff tertinggi. Adapun perhitungan expected value dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini. Pada tabel ini tercantum EMV atau expected monetary value dari contoh kasus. Untuk kondisi dasar 400, EMV-nya adalah 200.000, kondisi dasar 500, EMV-nya 224.000, kondisi dasar 600, EMV-nya Rp211.600, dan terakhir kondisi dasar 620 dengan EMV Rp199.760. Berdasarkan tabel 5 tersebut, dapat diketahui bahwa EMV tertinggi yaitu 224.000 yang merupakan persediaan untuk kondisi dasar 500. Sehingga keputusan yang diambil untuk persediaan optimal berdasarkan kriteria expected value tertinggi adalah 500 kue dengan EMV sebesar Rp224.000. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara untuk mendapatkan hasil dari kriteria expected value tertinggi atau hasil dari masing-masing kolom dan hasil dari nilai EMV. Jadi caranya ialah, misalnya pada kriteria dasar 400, kita harus mengalihkan masing-masing probabilitas dengan angka yang ada di tabel payoff. Jadi kita akan mengalihkan misalnya 0,20 dikali 200 dan seterusnya. Ketika nanti kita mendapatkan hasilnya, itu akan masuk ke baris untuk kondisi dasar 400, 500, 600, dan 620 di tabel expected value tertinggi. Sedangkan untuk totalnya, total penjumlahan dari keempat itu tadi akan menjadi nilai total dari EMV. Baik, selanjutnya di sini ada penyelesaian menggunakan kriteria pohon keputusan, di mana pohon keputusan ini diawali dengan nilai 224.000 karena nilai keputusan yang diambil untuk persediaan optimal berdasarkan kriteria expected value dengan EMV sebesar 224.000. Untuk turunan pohon keputusan dari 224.000 ini dilanjutkan hasil yaitu 400, 500, dan 620 sebagai nilai kondisi dasar. Untuk selanjutnya, setelah adanya nilai kondisi dasar, dilanjutkan dengan hasil nilai penyelesaian menggunakan kriteria expected value atau EMV, yaitu pada nilai kondisi dasar 400 didapatkan hasil EMV 200.000, nilai kondisi dasar 500 yaitu 224.000, nilai kondisi 600 mendapatkan nilai 211.600, dan yang terakhir pada nilai kondisi dasar 620 mendapatkan nilai EMV 119.760. Selanjutnya di sini ada nilai 0,20, 0,28, 0,36, dan 0,16, di mana nilai tersebut adalah nilai probabilitas dengan masing-masing hasil 200.000, yaitu nilai maksimum pada kondisi dasar 400
Selanjutnya pada nilai kondisi dasar 500 mendapatkan nilai maksimum yaitu 250.000 dalam nilai probabilitas 0,16 yang diawali dengan nilai 120.000 pada 0,20, 0,28 250.000, 0,36 250.000. Berikutnya nilai kondisi dasar 600 yang diawali pada 0,20 dengan nilai 40.000, 0,28 170.000, 0,36 300.000 dan nilai maksimumnya yaitu mendapatkan 0,16 300.000. Dan yang terakhir yaitu nilai kondisi dasar 620 dengan 0,20 mendapatkan nilai 24.000, 0,28 154.000, 0,36 284.000 dan yang terakhir yaitu nilai maksimumnya 0,16 310.000, di mana nilai-nilai dari pohon keputusan tadi dapat dilihat pada hasil tabel EMP atau Expected Monetary Value. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai teori keputusan. Semoga nantinya apa yang kami jelaskan akan bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.